Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsil mal hasyan al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah. Mari kita awali kajian ini dengan meluruskan pemahaman tentang akhir zaman. Di sebagian masyarakat kita, Bapak Ibu, tampaknya telah terbentuk opini dan persepsi yang kurang tepat tentang akhir zaman. Umumnya menyangka bahwa akhir zaman itu adalah nanti. Seakan-akan akhir zaman itu belum terjadi. Itu begitu umumnya. Jadi kalau mendengar akhir zaman seakan-akan membicarakan nanti. Belum terbentuk pemahaman bahwa akhir zaman itu sekarang telah terjadi dan juga dulu sudah terjadi. Nah, oleh karena itu merujuk kepada sejumlah hadis Nabi, kita mendapat petunjuk bahwa akhir zaman sejatinya telah terjadi. Kapan akhir zaman dimulai? Yaitu diawali dengan diutusnya Nabi, yang kurang lebih di tahun 610 Masehi. Saya nggak akan nanya ke bapak, badeka ibu udah palinter. Halo ibu araya? Ah kurang tarik ibu araya? Terus armam tacan nila leles gitu. Tahun genep 110 Masehi ibu keur di marana. Nah, inilah yang Nabi sabdakan, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini. Oleh Anas dijelaskan dua jari ini yaitu antara jari telunjuk dan jari tengah. Lagi-lagi saya tidak akan nanya ke bapak, ibu palinter. Apa maksud Nabi dengan begini? Betapa dekatnya sejak Nabi diutus sampai hari kiamat. Nah, itulah contoh Bapak Ibu bahwa yang namanya akhir zaman telah diawali dengan diutusnya Nabi. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain Nabi menyebut nahnu al-akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat generasi terakhir, tapi yang paling pertama dihisab. Tain nama ka bapak narosna. Pak, sekiranya yang namanya umat dihitung sejak zaman Nabi Adam, yang konon umat Nabi Adam itu berjumlah 40 karena putra Adam dengan kelahiran 20 kali dakar rembar. Ari urang mah pan apalna teh iklima labuda Habil sakit we apalna teh. Nah, padahal satu riwayat menyebut itu 40 dengan 20 kelahiran karena kembar. Nah, sejak umat perdana 40 orang, kita hitung sampai umat terakhir Nabi Isa, Bu, sabaraha miliar-miliar?
Nah, keistimewaan umat Muhammad teh pantos maraot tah di marana ayeuna. Eta kabayang pas sedekna kuburan. Nungguan ya Pak. Sebelum nanti umat Muhammad, mereka tidak akan dulu dihisab. Jadi walaupun nanti mereka di padang mahsyar sudah duluan berbaris, saat dihisab umat Muhammad. Itulah kenapa umat Muhammad populer dengan sebutan umat akhir zaman. Kartos Bapak Ibu ngajempling gitu pala linterna Kang Haji orang suka jadi Amin Muhtar Malilah yang ngerti kieu teh. Jadi itulah kesalahan orang memahami seakan-akan akhir zaman itu sudah nanti belum terjadi, padahal sudah diawali dengan diutusnya Nabi. Jadi berapapun posisi umat Muhammad anggar we sakieu deukeut. Cau kurang ngitangna Pak. Ciri akhir zaman perdana itu Nabi diutus. Oke, 610 Masehi. Ayeuna 2025. Kira-kira sabaraha jengkal deui ka kiamat? Anggar we sakieu. Jadi dihitung dari Nabi sampai kiamat nasakieu, ti urang ka kiamat nasakieu, urang teu apal kapayun iraha kiamatna lahir generasi-generasi anggar we sakieu. Jadi sekiranya kita menggunakan analogi interval waktu, maka kiamat berapapun umat Nabi Muhammad lahir tidak akan keluar dari koridor kieu gitu. Sudah ya? Itu yang pertama yang perlu diluruskan, pemahaman tentang akhir zaman. Kedua, dari masa Nabi hingga jelang kiamat banyak terjadi peristiwa yang dilihat dari sifat kejadiannya. Kami membagi dua klaster yang diistilahkan oleh para ulama dengan alamatus sa'ah asugro, tanda-tanda kiamat kecil, dan alamatus sa'ah kubro, tanda-tanda kiamat besar. Berdasarkan telusur terhadap petunjuk Rasul, maka dapat dipetakan tanda-tanda kiamat kecil sekitar 130 tanda. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar merujuk kepada hadis Hudzaifah bin Asid riwayat Imam Muslim, tanda kiamat besar itu ada 10. Jadi saya ulangi, dari zaman Nabi hingga nanti jelang kiamat banyak berbagai peristiwa. Dilihat dari sifat kejadian, ada kejadian yang dahsyat disebutna tanda kiamat kubro, ada peristiwa-peristiwa yang dianggap kecil disebut tanda-tanda kiamat kecil. Nah, sekali lagi, tidak mustahil ada riwayat yang luput dari perhatian kami. Misalkan Amin Muhtar sejak belajar sanawiyah, saya masih ingat belajar tanda-tanda kiamat garis besar ini waktu belajar Sahih Bukhari oleh Ustaz Sodikin di Pajagalan. Hadis mata sa'ah, Nabi ditanya, pada saat ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Wasa ukhbiruka an asratiha, tapi aku akan mengabarkan kepada Anda tanda-tandanya. Sekiranya Amin Muhtar belajar sejak hadis itu di kelas sanawiyah 3, anggap saja tahun 90,
Sampai hari ini berarti sudah berapa tahun meneliti, tidak mustahil ada yang luput. Misalkan orang Sukajadi manggihan tandana 500, teu mustahil. Rawahu Sukajadi. Jadi itulah yang kami dapatkan, tanda-tanda kiamat kecil. Nanti saya terangkan. Inilah contoh tanda-tanda kiamat kecil. Dilihat dari masa hidup Nabi, ada yang telah terjadi. Menurut perhitungan para ulama, yang telah terjadi sebanyak 84 tanda. Mana contohnya? Satu Nabi, diutus Nabi sudah kejadian. Kemudian wafat Nabi sudah kejadian. Insyiqaqul qamar, bulan terbelah, sudah kejadian. Tetapi ada juga yang belum kejadian, kurang lebih 47 tanda. Misalkan yang belum kejadian, ikhrajul ardi kunuzaha, bumi akan mengeluarkan isinya. Tapi Nabi tidak menyebut nanti bumi belahan mana. Apakah yang nanti muncul bongkahan emas seperti gunung Uhud? Buru-buru cirian jik orang Sukajadi, orang pangheulana engke naon ngerek emas. Itu belum terjadi. Kemudian umronu Baitul Maqdis. Punten Pak, cepat atau lambat di akhir zaman yang belum kejadian, Mekah Madinah sudah tidak menjadi daya tarik orang. Di hadis itu, Madinah, Masjid Nabawi sekedar sarang burung. Maka ketertarikan orang pindah kemana? Baitul Maqdis. Maka ciri kemakmuran Baitul Maqdis, khorobul Yasrib, hancurnya Madinah. Sanes cek Amin Muhtar, cek Nabi. Jadi nanti Masjid Nabawi sekedar tadi banyak tai manuk, jadi sarang manuk, sepi. Kiblatnya pindah, orang tertarik ke Baitul Maqdis, ke Aqsa. Itu contoh Pak, ini belum terjadi. Nah, tak terkecuali yang akan kita bahas, termasuk tanda kiamat kecil, yaitu Duhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Itu sekali lagi dilihat dari sifat kejadian. Alamatus sa'a sugro, tanda-tanda kiamat kecil, ada yang sudah terjadi dalam perhitungan ulama kurang lebih 84, yang belum terjadi 47. Maka bagi keluarga besar Persi Sukajadi, tenang, bahan ngajina redi stok. Margi aya 113 materi per 2 bulan sekali. Pokoknya samemeh kiamat ngajina moal eureun. Tenang, ready stock. Jadi lamun ayeuna nerangkeun Imam Mahdi, berarti aya 112 deui. Tenang. Cek sim kuring yakin, daripada hatam materi nu pasti hatam umur. Kade sanes pesan-pesan terakhir. Bisi engke maot tuluykeun kajian ieu. Sudah. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, sekali lagi tadi berdasarkan hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, dalam riwayat Imam Muslim, dilihat dari siapa yang mengamati, siapa yang mengalami, maka 10 dibagi 2, 6 disaksikan oleh kaum mukmin juga orang kafir. Sementara 4 kejadian yang lain saat terjadi di muka bumi sudah tidak ada kaum mukmin. Jadi lamun ngukur orang apakah sejati mukmin atau engke ganti identitas kafir, engke wek alami. Lamun ningali nu kaopat, nu opat kejadian berarti lain mukmin.
Sebab di muka bumi sudah tidak ada. Nah, nanti akan kita terangkan termasuk kapan adanya pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji itu ada batasnya. Karena setelah 4 kejadian haji sudah tidak ada. Ka'bah nama aya keneh, tapi manasiknya sudah tidak dilakukan. Yang pasti berdasarkan hadis, kloter terakhir jamaah haji, kloter travel Isa bin Maryam. Jadi Bapak Ibu yang waiting list tong hariwang, Bapak Ibu nucan umroh, tenang, masih ada kloter Isa bin Maryam. Saatos etamah moal aya haji deui. Begitu Bapak Ibu. Satu, munculnya Dajjal. Ini 2 bulan tuh Ji. Nah berarti 2 bulan yang akan datang keselang heula ku pikih engke 4 bulan deui Dajjal. Jadi tina Mahdi saya ambil contoh tanda kiamat kecil, tanda kiamat besarnya kita bab Dajjal. 2, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Yang kelima, munculnya Dabah. Yang keenam, munculnya Dukhon. Sekali lagi, 6 peristiwa ini kaum mukminnya ikut menyaksikan, mengalami. Tapi saat terjadi 4 tanda kiamat besar, yaitu khospun bil masri, bumi bagian timur amblas, wa khospun bil maghrib, bumi bagian barat amblas, wa khospun bil jazirah, bumi di jazirah Arab akan hancur. Sampai nanti tersisa manusia yang selamat lari ke checkpoint titik kumpul lamun gempa. Di mana? Di Yaman. Saat berkumpul di Yaman itulah muncul api dalam tanah di Yaman. Maka mulailah ditiupkan sangkakala yang pertama. Nu niupna can maut. Halo, sekali deh kenapa? Sampai beja-beja mumpung live streaming. Kiamat itu tanda nate ditiupkan sangkakala. Ainu niupna kencan maut, maka ditiupkan sangkakala pertama, hancurlah alam semesta sampai nanti nu niup kedua hancur jeung niupna. Maka selesailah yang namanya ad-dunya. Sakitu dunia tuh. Maka berganti kehidupan wal akhirah. Barulah nanti kita membahas tentang mahsyar, etimiti barza, mahsyar, tentang al-a'rab, tentang adl, tentang sirot, sampai tentang mizan untuk kekal di surga atau neraka. Sakitu Bu hirup. Punten Bu, Pak. Rek umur sabaraha dudunya gitu, Pak. Rek jungkir jupali kumaha urusan dunia, sakitu dunia. Moal leuwih ti 10 tanda. Yang terakhir muncul api dari Yaman. Itu juga menarik Pak, penelitian nahbet di Yaman gitu. Berkenaan dengan nanti ring of fire. Gitu, mun tadi gempa bumi mah gitu. Urat nadi semua gitu. Pusat kegempaan gitu. Tidinya meletus kabeh gitu. Tidak mustahil cara nama gitu. Sebagai pemicu. Gitu Bapak Ibu. Selesai sekali lagi. Tak sakitulah. Kali Amin Muhtar 15 tahun. Bapak Ibu 15 menit. Bakatku palinter orang suka jadi. Beres ya pokoknya mah. Siap Bapak Ibu? Halo. Dabongan yang kajian akhir zaman pokoknya mah. Jadi itulah kira-kira peta materi yang akan kita kaji dalam konteks akhir zaman. Tidak akan keluar dari asratus sa'ah al-sugro, tanda kiamat kecil, dan alamatus sa'ah as-sugro, tanda kiamat besar.
Terakhir asli karena sudah jam 10. Nah, itu dilihat dari sifat kejadian, oke? Sementara dilihat dari bentuk fenomena, tanda-tanda itu ada yang berupa gejala alam, ada yang berupa gejala sosial. Contoh gejala alam seperti pohon kurma di Baisan Palestina Israel sudah tidak berbuah lagi. Nah, makanya Bapak Ibu, sekiranya dikadarkan nanti umroh plus Aqsa gitu, sempatkan melihat di antara fenomena alam tanda kiamat itu, kebun kurma Baisan secara teritori milik Palestina, tapi secara politik dikuasai ku Zionis, sudah tidak berbuah lagi. Kayak kumaha bentukna teh dirobah, nu asalna kebon jadi beton. Hari ini sedang pusat kota hiburan. Mungkin siga di Les Vegas lah lamun di Amerika mah gitu. Bisa bentukna teh gitu. 2. Kemudian air di Danau Tiberias mengering. Bapak Ibu, kalau nanti ke Yerusalem itu sekitar 120 kilo. Bisi engke kaditu lebetkeun paket wisata City Tourna ka Danau Tiberias. Oke, tiap tahun menyusut. Tapi mau diterangkan ayeuna. Lamun terangkan eta jauh deket ke kiamat. Tadi mah can sanggup begitu mah. Nah, itu mah hanya gambaran. Jadi ada sifat kejadian, ada bentuk fenomena. Sementara bentuk sosial yang disebut dengan huru-hara, perang antar bangsa yang oleh Nabi dibahasakan dengan ungkapan al-haraj, al-fitan, dan malahim atau malhama. Maka pami Bapak Ibu maca kitab hadis, misalkan Sunan Abu Daud, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, para ulama membuat judul nateh malahim al-fitan. Yang dimaksud dengan fitan di situ bukan nuduh orang tanpa bukti, tapi maksudnya huru-hara, bencana sosial. Jeung dulur silih cekek, jeung babaturan silih dengkek, jeung sobat silih bebeskeun. Itu termasuk gejala sosial, tanda kiamat. Perang antar kampung, teuing kunaon masalahna teh meni sepele jauh silih jebrod, silih gegel, ceuli leungit teh geus biasa gitu, irung ngalayang gitu mah. Sudah ya. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, Amin Muhtar perlu menyampaikan demikian karena masih ada salah paham dalam memahami. Di sisi yang lain, puzzle-puzzle pembahasan akhir zaman masih berserakan. Kita ingin merangkai puzzle-puzzle ini menjadi satu kesatuan utuh karena ujungnya apa? Tidak keluar dari yu'minuna bil ghaib. Iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Intinya diajar kajian akhir zaman, tauhidna kudu beuki seuseuh. Diajar akhir zaman, kawadina kudu loba gede. Ieu mah kalakah loba diajar akhir zaman, malah loba kupur. Saprak diajarkeun perang antara umat Islam jeung bangsa Romawi gitu. Perang jeung bangsa Persia, saprak diterangkeun perang akhir zaman kalakah pehul. Sudah. Nah, kalau sudah, mari kita masuk kepada salah satu contoh yang dibahas oleh Dewan Hizbah dalam sidang berkenaan dengan imam akhir zaman yang populer dengan sebutan Imam Mahdi. Dewan Hizbah menyampaikan beberapa prinsip dan pertimbangan syariat yang sejatinya menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya Persis. 1,
kepercayaan terhadap turunnya Imam Mahdi pada akhir zaman merupakan persoalan akidah yang tersebar dan menjadi kontroversi di masyarakat. Sementara kita maklum, akidah merupakan pokok pangkal keyakinan umat Islam yang mesti ditetapkan berdasarkan dalil yang sahih dan juga sorih teh jelas tegas. Maka saat membicarakan tentang Imam Mahdi atau fenomena akhir zaman, tidak boleh memastikan dengan hadis yang sifatnya samar. Jadi hadisnya tegas, ku urang ditarik ulur jadi tegas, seperti menyebut A padahal hadis teh menyebut A. Nanti akan terjadi fenomena cocok logi, dicocok-cocok bahwa simbol ieu teh gitu Pak, bahwa dajjal teh apa? Gerakan Yahudi, Zionis. Tidak boleh, Illuminati tidak boleh. Nah itu bahayanya. Apa? Akidah gitu. Maka membicarakan akidah hadisna kedah sahih, keterangannya kedah tegas. Karena membicarakan akidah tidak boleh dengan dalil yang abu-abu, multi tafsir, multi interpretasi tidak boleh. Itu prinsip. 2. Derajat hadis-hadis imam akhir zaman. Ada yang sahih, dhaif, bahkan maudhu. Paslu. Naon Bu? Palsu. Bahkan boleh jadi yang banyak tersebar di masyarakat nu palsu. Siga kapungkur punten Bu. Pak, mun ditaros ku sim kuring Nabi Mikraj pakai Isra Mi'raj pakai buruk. Cik nu kabayang ku bapak ibu di masyarakat buruk kumaha? Tah, kuda bertubuh perempuan. Paingan Nabi ge resep dah hayang si haji ge atuh kitu naik buruk eta mah kitu kan. Jadi kahandapna kuda kaluhurna awewe geulis. Tah itu teh contoh hadis maudhu. Tapi yang menyebar di masyarakat seperti itu. Hadis nate padahal palsu, tapi justru itu yang menarik perhatian masyarakat. Dajjal bermata satu, kabayang di tengah kieu. Muhun, matak baheula mah sim kuring keur SD ngadangu Imam Mahdi, ngadangu Dajjal teh kesana teh horor. Dari sangana teh alien tuh ji, makhluk planet. Itu contoh hadis palsu yang menyebar. Terkadang hadis sahihnya itu terpinggirkan. Nah, maka itu yang harus ditegaskan. Mana yang sahih dipilah, mana yang tadi dhaif bahkan maudhu juga harus dipilah. Sekali lagi, ini menyentuh persoalan mendasar akidah. Selain tadi harus sahih, kita akui tidak semua hadis tentang Imam Mahdi tegas. Gitu. Maka ini mohon maaf Pak, ada semacam celah dimanfaatkan oleh sementara oknum. Mata loba Imam Mahdi teji. Di balai endah ngaku Imam Mahdi gitu. Jadi samahdina. Karena tadi mohon maaf, keterangannya global. Ketika ada yang detil hidungna mancung, geus pasti moal orang suka jadi. Tarangna lega, geus pasti moal orang Bandung. Dhaif gitu, Pak. Maka diklaim hampir tiap tadi waktu ada Imam Mahdi yang unik tong beja-beja. Terkadang muncul berkelindan dengan usum pemilu ji. Tiap rek pemilu aya we nu aneh Pak. Tak terkecuali fenomena tentang masalah keagamaan. Jauh ngaku di mana, di Kalimantan, di Samarinda, ngaku tadi di Sulawesi Imam Mahdi itu tuh Pak. Nah, maka sahih harus sorry.
Sohih tapi tadi samar beresiko. Ini prinsip kedua. Yang ketiga, hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan identitas, ciri-ciri fisik, nasab, turunan saha, siapa orang tuanya. Dalam penelitian Dewan Hizbah, derajat hadisnya dhaif. Minimal diperselisihkan bobotnya, diperselisihkan derajatnya. Keempat, hadis-hadis sahih dan hasan tentang adanya pemimpin umat Islam pada akhir zaman menerangkan secara garis besar, disebatnya ijmal atau mujmal. Maka nomenklaturnya, kalimatnya tidak tunggal. Terkadang menggunakan istilah imam, amir, khalifah. Jadi kata-kata imam itu tidak monopoli tunggal tentang Imam Mahdi. Karena sekali lagi, dalam kerangka pemahaman hadis sahih dan sharih, ternyata lapalnya bisa bermacam-macam. Misalnya, kemunculan Imam Mahdi akhir zaman, turun bersamaan dengan Dajjal dan Nabi Isa. Tapi Imam Mahdi masa lalu tidak ada hubungan dengan Dajjal. Sebab Imam Mahdi tidak hanya di akhir zaman. Tiap generasi umat ada Mahdinya, tapi dengan bahasa yang berbeda gitu. Bahkan terkadang disebut mujadid. Ini sebagai contoh, Pak. Imam Mahdi bukan sosok tertentu yang dibatasi kurun tertentu. Ia akan muncul setiap zaman, ditunjukkan dengan lapal imam, amir, khalifah, sampai nanti Imam Mahdi generasi terakhir yang turun menyertai Nabi Isa bertempur melawan Dajjal. Mana dalilnya? Yaitu sabda Nabi ketika nanya kepada sahabat, kaifa antum idza nazalabnu Maryam pikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri? Itu pakai bahasa imam. Dalam riwayat lain pakai bahasa amir. Seperti dalam hadis yang Nabi nyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq zahirina ila yaumal qiyamah. Ila yaumil qiyamah, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang atas kebenaran. Mereka akan memperoleh kemenangan hingga hari kiamat. Lantas Nabi bersabda, Fayanzilu Isa bin Maryam, lalu turunlah Isa bin Maryam, fayaqulu amiruhum, pemimpin umat akhir zaman, berkata kepada Nabi Isa, bahasanya pakai amir. Jadi imam tidak tunggal bahasanya. Kemudian dalam hadis lain pakai bahasa khalifah. Yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsil mala hasyan la ya'uduhu adadan. Akan ada pada akhir umatku seorang khalifah yang membagi-bagikan harta tanpa menghitung-hitungnya, sampai nanti akan terjadi kemakmuran di muka bumi sebelum Nabi Isa mati dan Nabi Isa pergi haji. Begitu sulitnya mustahil. Jadi di zaman nanti laz pensiun, mal aya laz wajib kayak begitu. Jadi nu mujaki neangan mustahil. Begitu sejahteranya. Mata keningan Bapak Ibu, saur sepuh, saur guru,
mun erek sodakoh buru-buru ti ayeuna. Ibu mah kajen bager eueuh mustahikna gitu. Kemah moal anu narima karena begitu sejahtera. Sudah. Jadi imam, amir, khalifah, tidak tunggal. Bahasa Imam Mahdi itu gitu. Kemudian dalam hadis lain dengan ungkapan fa innahu khalifatullah al-mahdi, sesungguhnya dia adalah khalifah Allah al-mahdi. Nah Bapak Ibu, dari ragam hadis baik yang membicarakan kepemimpinan yang disebut Imam Mahdi tiap periode, maupun yang secara khusus membicarakan Imam Mahdi generasi terakhir yang turun menyertai Nabi Isa melawan Dajjal, yang kita sebut tadi tidak menunjuk sosok tertentu, tidak menegaskan siapa dia, maka Dewan Hizbah berkesimpulan, ini keputusan Dewan Hizbah dalam sidang tanggal 9 Februari tahun 2021, wajib iman kepada sabda Nabi tentang adanya Imam Mahdi secara garis besar. Saya ulangi Bapak Ibu, wajib iman kepada sabda Nabi tentang adanya Imam Mahdi secara ijmal. Yang dimaksud ijmal itu garis besar tanpa menunjuk hidung, tidak menetapkan sosok tertentu. Nanti beda dengan Dajjal Kubro. Dajjal Kubro Bu yang bergelar Al-Masih, di hadisnya itu spesifik menerangkan sifat fisik. Di mana ngajedogna diterangkan ku hadis teh. Sebelum menebar fitnah, Dajjal punya base camp. Kemana na Imam Mahdi, hadis-hadis yang sahih menerangkan tidak spesifik. Maka tidak boleh membicarakan Imam Mahdi secara spesifik, apalagi mengklaim. Nah dari sini Dewan Hizbah hendak mengingatkan Bapak Ibu bahwa yang justru penting membicarakan tentang Imam Mahdi, yaitu jangan lupa ini konteks akidah. Membicarakan Imam Mahdi, Dajjal, dan Nabi Isa akhir zaman bukan bab yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan perkara tadi, yu'minuna bil ghaib, iman kepada hari akhir. Jadi bukan masalah pokok ngobrolkan tadi Dajjal, bukan masalah pokok ngobrolkan tadi Imam Mahdi. Itu subsistem dari keimanan terhadap rukun iman, iman kepada kiamat, iman kepada Nabi, bahwa Nabi itu benar. Jadi data aja suka jadi mah Ustaz Haji, kan jangan sampai justru kita banyak membicarakan masalah ini ari kana akhirat poho disebutna kanina bobokeun anteng kusub. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian satu kesatuan dina urusan rukun iman, yaitu iman kana kiamat, iman kepada Nabi. Maka yang harus kita percayai Bapak Ibu, bukan kita harus iman ka Dajjalna, bukan kita harus percaya ke Imam Mahdina, tapi kudu yakin sabda Nabi itu benar, bahwa Nabi Muhammad itu benar. Tak eta kunci. Itu prinsip yang ingin ditegaskan oleh Dewan Hizbah. Paham Bapak Ibu? Kada sekali deui bisi poho karena kajian akhir zaman nuju tren Baji. Di mana-mana kajian tapi bisi anteng poho balik. Sidik tujuanna teh nguatan akidah. Sing beuki yakin geuningan bener Nabi teh, ta ieu fenomena benerna ieu buktina. Nu asalna ragu
Dengan penjelasan ini menjadi yakin bahwa kiamat pasti terjadi. Dengan tadi penjelasan-penjelasan ini, sahebat-hebatna musuh moal bisa melampaui kuasa Allah saat berpihak ka jalma mukmin sing yakin gitu. Naon lah leutik si Yahudi mah gede teh ku media gitu. Mana buktina dunungan geus modar masih dajal kocar-kacir gitu diudag. Lompat ka ditu nyompot gitu Pak. Naon dunungan geus aya si dajalna modar. Jadi tidak sehebat yang digembar-gemborkan gitu. Si horeng gede teh propaganda. Kajian akhir zaman menguatkan kita sing yakin umat Islam lebih kuat. Cek sim kuring teh mah Bu, biar miskin asal sombong bari merak cangkeng teh geuningan kitu. Keheulaan aing sangsara ge malisa didikte. Itu diantara. Paham ya? Nah, adapun tentang hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan ciri fisik, identitas, nasab Imam Mahdi sebagai sosok individu tertentu dalam pandangan persatuan Islam, hadis-hadisnya dhaif. Contoh, berkenaan dengan hadis bahwa nama imam itu Imam Mahdi, nasabnya dari Ahlul Bait, nasabnya dari Fatimah, dari Husain, dari Ali, dari Fatimah, bukan dari Hasan. Maka hadis yang spesifik menerangkan begini dhaif. Nah, sebetulnya nanti ada edisi kedua benar Imam Mahdi ini, yaitu Imam Mahdi rasa Syiah gitu Pak. Ini baru membicarakan Ahlus Sunnah. Karena Imam Mahdi dalam keyakinan Syiah itu lebih kental daripada kita, sampai melahirkan Syiah pecah 300 kelompok. Gara-gara naon? Mengklaim Imam Mahdi. Samahdina gitu. Jadi ini versi kita. Versi Syiah belum kita bahas. Jauh lebih rumit, menimbulkan sengketa kelompok di kalangan Syiah, bubuk gitu. Dari madhab besar sampai karena lalitik 300. Satu di antaranya persoalan Imam Mahdi. Nah, nanti saya terserah panitia, sekiranya nanti mau, nanti juga akan dikaji Imam Mahdi rasa Syiah gitu. Halo. Matak begitu enjing kaditu pagetu anu ngaku Imam Mahdi taros ka Imam Mahdi teh. Di gitu Imam Mahdi teh. Ente rasa Syiah rasa Sunnah gitu kayak Imam Mahdi teh mah bisa ngejawab gitu. Dah ya. Nah, contoh hadis yang menyebutkan tidaklah akan hilang atau berakhir dunia hingga ada seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Berarti Imam Mahdi menurut versi ini namanya Muhammad. Bisi engke aya nu ngaku Imam Mahdi namana Ujang dhaif gitu. Dapan cek Nabi ge Muhammad dengan Depi Ujang sana mina gitu. Pak abi Imam Mahdi ti mana ti Bale Endah. Ujang sana mina Kosasi dhaif gitu. Nah gitu cek Nabi. Nah itu contoh Pak yang langsung menyebut urusan nama dhaif hadisnya. Nah di antara penjelasan kedoipan dari sekian banyak bade 100 nu ngariwayatkeunana, bade 3000 tetap berporos pada orang yang sama, yaitu bertumpu pada seorang tabi'in bernama Zir bin Hubesh. Dari Zir bin Hubesh diterima oleh dua orang, yaitu Asim bin Badalah Abu Najud dan Amr bin Murrah al-Muradi. Maka semua ulama sepakat rawi Asim bin Abu Najud Bahdalah adalah rawi yang dhaif. Dhaifnya bukan dari sisi integritas moral, tapi dari kapasitas intelektual, yaitu loba salah dina ngariwayatkeun. Saya akan nanya ke Bapak Ibu paling terbu,
Ibu pernah lupa atau pernah ingat? Sakali deui tong ngarenghap tong ngicep. Untung teu jadi rawi urang, menjadi rawi darah FJ. Bu, apakah ibu pernah ingat atau pernah lupa? Jujurlah. Kalau kita pernah ingat berarti loba poho. Gitu. Mun pernah poho loba inget. Bade loba inget loba poho ge jadi rawi mah doib. Ngan lamun pernah poho ada peluang kabantuan, tergantung aya saksi henteu. Tah rawi ieu mah pernah inget. Gitu Pak. Pernah inget sorangan di eueuh batur. Namanya kasirul khoto. Banyak keliru dalam periwayatan hadis. Jadi nu nerangkeun Imam Mahdi namina Muhammad teh bersumber ti jalma nu pohoan. Makanya wajar ada semacam selingkuh periwayatan. Dina hadis lain mah namina Ahmad. Kan beda Ahmad jeung Muhammad teh. Ari Ahmad maku alif, kan Muhammad maku mim. Nah itu contoh. Kenapa hadis ini ditolak oleh ulama Persis, khususnya oleh Dewan Hisbah. Sudah? Kemudian contoh kedua, hadis Abu Sa'id. Tadi hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Abu Sa'id tentang ciri fisik Imam Mahdi dan masa berkuasa di muka bumi. Misalnya dalam hadis dinyatakan Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, tarangna lega. Tolong dicek tarang Anda. Hidungnya mancung. Pak, ari mancung sakuma ukuranna Pak Ji? Relatif Ji. Kapan aya custom XL? Kapan sarua mancung daya ukuran aya L, aya M, double XL gitu kan? All size. Mancungna teh kieu mana? Bade de urancung ka jero. Kege mancung Bu, ngan ka jero urang mah gitu. Teu, fisik itu teh. Tarangna lega, hidungnya mancung, dan dia akan berkuasa di muka bumi 7 tahun. Setelah sebelumnya muka bumi penuh dengan kedoliman dan kerakusan, dibantai, dibersihkan oleh Imam Mahdi selama 7 tahun. Nah, kan langsung menyebut fisik. Tetapi hadis ini juga dhaif. Di antara sebab kedoipan tidak akan pernah lepas dari jalur periwayatan dari sekian banyak. Cuman melalui 3 orang bisa sampai 100. Ketiganya juga rawi yang dhaif. Antara lain rawi Imran bin Dawar Al-Qattan. Maka para ulama sepakat bahwa dia adalah rawi yang banyak menyalahi dan banyak keliru dalam periwayatan. Itu hanya contoh satu, nanti banyak contoh-contoh lain di hadis itu yang juga rawi itu dhaif. Sudah Bapak Ibu? Itu berkenaan dengan sifat fisik. Nah, jadi sampai terakhir sidang Dewan Hisbah belum menemukan ada hadis yang mulus, ada hadis yang sehat tentang Imam Mahdi saat membicarakan fisik. Semua hadis Imam Mahdi yang menerangkan tentang nasab, tentang nama, tentang identitas kabeh gering. Mana mungkin urusan akidah bisa bertumpu pada hadis nu gering? Teramat rapuh. Maka Dewan Hisbah tidak ambil kompromi.
ditutup peluangnya daripada menimbulkan bahaya akidah gara-gara landasan yang rapuh, maka ditiadakan yang menerangkan ciri identitas individu tertentu. Maka imani Imam Mahdi teh aya. Nu mana Imam Mahdi sabenerna teuing, siga kumaha sosokna teu nyaho. Di mana engke lahirna di Tajikistan, Algoruti, Tajikistan, teu apa. Selesai, akidah salamet. Semakin didalami, beki jero hadisna dararoib terperosok, akidah ternoda gitu. Tak itu intina, Pak. Maka inilah yang perlu disampaikan menutup kajian kita edisi perdana akhir zaman keluarga besar Persis Sukajadi dengan satu kesimpulan bahwa derajat hadis-hadis imam akhir zaman ada yang sahih, dhaif, maudhu, sedangkan secara penunjukan pada makna ada yang tegas istilahnya sharih, ada yang tidak jelas dan tegas istilahnya tidak sharih. Sementara hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan tentang identitas, nasab, dan keturunan Imam Mahdi, derajat hadisnya dhaif, paling tidak keabsahannya dipertentangkan. Bapak Ibu, karena lapar jua yang memisahkan kita, nah saya akhiri kajian ini sampai sesi ini.